pelajaran di malam hari ini. Semoga apa yang akan kita pelajari mendapatkan bimbingan ala hadhihi wa ala kulli yawmin sholiha al-Fatihah. Pertama, kita akan menerangkan tentang bab mandi. Apa saja yang berkaitan dengan seseorang itu mandi besar atau mandi janabah, di antaranya ada 6 perkara. Yang mana 6 perkara ini adalah satu di antara perintah ini salah satu. Yang pertama, berkumpulnya seorang laki-laki dan perempuan. Artinya seorang laki-laki dan seorang perempuan ketika sudah menikah, dan berhubungan antara keduanya, baikkan suami atau istri, sehingga melakukan hubungan suami istri, maka satu wajib mandi. Mandi itu cara mandi janabah itu atau hadas itu mengalirkan air dari sebelah kanan terus sebelah kiri. Bukan hanya mengalirkan tapi meratakan air ke anggota badan. Ya. Jadi perlu diingat antara orang mandi biasa dengan orang mandi janabah itu tidak sama. Kalau orang yang mandi biasa itu tanpa niat, kalau orang mandi janabah menggunakan niat. Seperti yang kalian tahu, kalau Islam dirofin hadasin akbar. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu yang kedua adalah bagi seorang apa? Orang ini kalau diwajibkan mandi selain dari suami istrinya, kedua adalah orang yang junub. Seperti seorang perempuan atau seorang laki-laki pernah bermimpi basah, maka itu wajib juga mandi. Yang ketiga adalah orang yang haid. Haid ini juga masuk dalam kategori harus mandi besar atau mandi hadas. Niatnya dalam Islam dirokin hadasin haidi. Billahi ya. Ini khusus bagi perempuan. Tapi kalau bagi laki-laki tidak usah mandi janabah. Keluar dari haid. Ini kenapa kalau perempuan ini kok haid? Karena meninggal mayit. Kalau ada orang yang meninggal, maka itu wajib dimandikan. Siapa mandikan orang yang masih hidup? Dimandikan. Terus setelah dimandikan dikafani, setelah dikafani disolati, setelah disolati dikuburkan. Jadi dari keterangan yang di sini, yang pertama adalah meratakan air kepada orang yang mandi junub dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu atus mandi besar. Terus ya, di antaranya lagi yang tadi seperti mayit. Mayit itu juga wajib dimandikan. Kenapa? Karena itu merupakan mayit ketika sudah mau masuk ke liang lahat dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Beda dengan orang-orang yang non-muslim. Kalau non-muslim cukup dibersihkan seperti biasa, didandani lalu dibakar seperti orang Hindu, atau seperti orang Kristen yang dikeramasi. Tapi kita yang orang Muslim, mayitnya saja dihormati apalagi waktu hidup. Jadi ke belakang, karena kita sudah tahu mana yang diwajibkan mandi itu. Yang pertama, mandi itu ketika kita sudah hadas dan ingin menyucikan diri dari hadas, yang pertama yang dibaca niat.
ghuslan li raf'il hadatsil akbari. Yang mandi junub nawaitul, atau yang mandi haid nawaitul ghuslan li raf'il haidi hadatsil haidi. Yang mandikan mayit mana? Nawaitul ghuslan an hadal mayyit, bagi yang laki-laki. Kalau yang bagi perempuan mayit tadi dihaluskan, karena sejatinya mayit tidak bisa mandi sendiri. Terus setelah niat, biasanya yang sering dikerjakan sebelum mandi itu ada sunnah-sunnahnya. Di antaranya membasuh anggota dari tangan, berwuduk dulu. Setelah berwuduk dulu dibersihkan anggota-anggota yang perlu dibersihkan. Setelah itu baru mandi. Jangan terburu-buru, jangan langsung nyemplung ke sungai atau langsung nyemplung ke bak mandi. Kita ada aturannya. Pertama kita baca ta'awudz, basmalah, setelah itu niat, baru setelah itu kita mandi. Mengalirkan, kalau pakai gayung, mengalirkan air dari sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Itu mandinya. Tapi kalau Rasulullah pertama, ketika sudah mau mandi janabah, yang disiram terlebih dahulu itu adalah kaki. Kakinya. Kenapa? Kalau dari atas terlebih dahulu, tekanan darah itu naik ke atas kata beliau. Jadi ya ini ya. Wa isolul ma'ila dari sya'ri wal bashar, dari anggota dari rambut sampai ujung kaki. Jadi di sini bab ini wa faraidul muslim ala asya wa niat. Yang pertama niat, yang kedua wa izalatul najis, dan menghilangkan najis. In kana ala badalihi wa isolul ma'i ila jami'il ashri wal bashar. Jadi yang pertama itu niatnya dibaca, setelah itu mengalirkan air dan tertib. Diawali sebelum kita mandi, kita disunahkan berwudu. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalian mendapatkan barokahnya dari kitab Fathul Qorib, dan kita mendapatkan barokahnya dalam